Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, video kali ini Kevin masukkan ke intermezzo ya, interdimensi zodiak. Dan untuk tema kita hari ini yaitu tentang bohong. Ya, setiap orang itu pasti pernah berbohong kepada siapapun, termasuk dia ya, yang mungkin sedang ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Bohong punya alasan untuk bohong, atau mungkin juga bohongnya itu adalah untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Ya mungkin kamu ngerasa dirugikan oleh hubungan ini bersama dia, tapi kita akan cek alasan dia yang sering bohongin kamu itu sebenarnya apa. Oke. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk di kolom komentar. Dan bijaksana selalu ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek energinya. Alasan dia yang sering bohongin kamu, sebenarnya energinya dia itu seperti apa sih? Kenapa dia bisa menciptakan kebohongan? Kita cek ya. Ini adalah energinya dia, peran utamanya itu dia ya. Jadi kita akan cek alasan dia. Ya mungkin udah seringin bohongin sahabat kebahagiaan ya. Kita cek bersama-sama untuk energinya. Oke, untuk energi kartu pertama. Alasan dia bohong. Yang pertama ada kartu Page of Wands ya sahabat kebahagiaan. Page of Wands kalau misalkan muncul kartu card pertama ini muncul, berarti ada indikasi sesuatu hal yang disimpan itu orang lain. Ada orang lain di sini yang terlibat di dalam hubungan kamu atau terlibat di dalam sebuah permasalahan antara diri kamu dengan dia. Sesuatu hal di sini mungkin dia berupaya untuk melindungi seseorang. Makanya dia berupaya untuk bohong sama kamu. Dan dia juga mempertahankan harga dirinya. Page of Wands di dalam kartu tarot itu tentang mempertahankan harga diri. Mungkin dia merasa kalau misalkan dia ngomong jujur sama kamu, dia akan terlihat malu atau terlihat tidak memiliki sisi kepercayaan dari diri sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan dia di sini ngomong jujur nih, takutnya kamu tuh marah sama dia, takutnya kamu itu justru ngejudge dia yang berlebihan. Makanya dia berbohong untuk diri dia itu agar semakin lebih vibrasinya lebih tinggi ya. Karena dia malu. Orang ini memang malu ya sahabat kebahagiaan, malu terlihat bohong ya. Untuk energi selanjutnya ada kartu Ace of Swords. Ya, dia mempertahankan kata-katanya ya di dalam kartu tarot, kartu Sword atau kartu pedang, apalagi kartu Ace. Ini tentang sebuah perkataan atau komunikasi. Dia akan mempertahankan komunikasinya dia sama sahabat kebahagiaan. Kalau dia ngomong A, pasti dia akan mempertahankan A di situ. Padahal sejatinya ada sesuatu hal yang disembunyikan dari situ. Ya, mungkin selama kalian ngejalin sebuah komunikasi antara diri kamu dengan dia, banyak sekali kata-kata yang berbelit dari dia, terutama dari bahasa chatting ya. Bahasa chatting, bahasa chatnya dia terlalu berbelit di sini. Sebenarnya dia itu melindungi kebohongannya dia di awal. Makanya dia ada kebohongan-kebohongan yang terus-terusan. Nah, tapi dia lupa alur cerita dari kebohongannya dia yang dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan ya, sehingga sahabat kebahagiaan kayak ngerasa aneh. Loh, kemarin kamu ngomongnya bilangnya kayak gini, kok jadi lain di sini ya? Karena dia lupa, sejatinya dia berbohong untuk mempertahankan kebohongan yang awal, tapi dia lupa alurnya seperti apa. Kalau sahabat kebahagiaan sudah ngerasa bahwa kok ini aneh banget ya, nah ini indikasinya dia berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada kartu The High Priestess. The High Priestess di dalam kartu tarot ini tentang sesuatu hal yang disembunyikan, bahwa banyak sekali rahasia-rahasia dari dirinya dia. Ya, dia memang tidak terlalu bisa mempercayai sahabat kebahagiaan untuk bisa mendengarkan, atau dia mungkin bercurhat sama sahabat kebahagiaan. Ya, curhatnya dia itu memang ada yang ditutupi, nggak semuanya dia bisa diutarakan sama sahabat kebahagiaan. Karena dia ngerasa bahwa belum cukup bisa percaya sepenuhnya sama sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kamu ngerasa bahwa ini sebenarnya orangnya tuh komunikatif, senang sekali berbicara. Tapi ada sesuatu hal yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa ini kayaknya orangnya tuh menyembunyikan sesuatu deh, terutama dari
ranah privasi dia atau ranah pribadinya dia. Ya mungkin ketika dia datang sama sahabat kebahagiaan, ngomongnya dia single atau ngomongnya dia tuh nggak ada orang lain di situ. Tapi kenyataannya dia memang menyembunyikan sesuatu. Yang disembunyikan yang pertama, Kevin lihat ya, di kartu Page of One ini memang ada orang lain dan usianya lebih muda ya, lebih muda dari diri dia, atau mungkin juga usianya sama dengan sahabat kebahagiaan. Lalu di sini di Ace of Swords ya, dia menyembunyikan tentang identitas dirinya dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan kenalnya dari mana? Kamu kenalnya itu dari chatting, dari sosial media, baru kenal pertama di situ. Kamu jangan percaya 100% sama orang ini. Karena Kevin lihat di kartu Energy the High Priestess, dia itu menyembunyikan banyak sekali privasinya dia, termasuk nama aslinya juga bisa disamarkan di sini ya, sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kamu kenal sama dia, tertarik dari sosial media, dari aplikasi apapun, sehingga terjalin sebuah hubungan yang intim. Ya awal mula kenal sama dia itu memang kalian nyambung, dari komunikasi kalian nyambung, entah itu satu hobi atau apa, kalian nyambung banget di situ, klik banget. Tapi sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa aduh, ini bener gak sih, dia seperti ini bener gak sih, bener gak sih ya. Untuk ketemu saja sama sahabat kebahagiaan, dia banyak banget istilahnya adalah kayak ngulur-ngulur waktu, atau mungkin juga banyak alasan yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa loh kok gini ya, padahal kamu tuh perhatian banget sama aku. Apakah kamu nggak yakin sama aku di sini? Padahal aku tuh di energi awal memang tertarik sama kamu karena kita itu banyak sekali kesamaan, banyak sekali hobi yang sama. Tapi setelah sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan cukup lama sama dia ya, mungkin ini di sini ada yang ngejalin baru kenal 2 bulan, kayak perasaannya tuh terkoneksi. Ada yang 2 tahun juga di sini terkoneksi sama dia. Tapi ketika mengadakan sebuah pertemuan atau mengadakan sebuah janji, banyak sekali yang dia sembunyikan. Oke, ada alur cerita di sini. Ternyata ini hubungan yang masuk ke dalam cinta secara online ya, sahabat kebahagiaan ya. Online kenal di sosial media. Lalu kita bertemu di kartu Strength ya, sahabat kebahagiaan. Ya, menyembunyikan tentang kekuatannya dia atau menyembunyikan tentang hasratnya dia atau minatnya dia. Ya, mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ya orang ini memang bisa menjinakkan aku, atau bisa istilahnya adalah melunakkan hatiku yang sangat keras ya. Ketika aku berkomunikasi dengan dia, baik dari bahasa chatting atau mungkin dari call ya, dari video call atau mungkin juga dari telepon lain sebagainya, dia itu satu-satunya orang yang bisa menjinakkan aku dan membuat aku itu kayak ngerasa nyaman di samping dia. Ya mungkin selama ini aku nggak percaya ya ngejalin hubungan dengan siapapun, tapi ketika kenal sama orang ini aku percaya. Aku percaya di hubungan awal. Tapi nggak tahu kenapa ya, energinya dia itu akhir-akhir ini membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa kurang yakin, banyak banget yang dia sembunyikan walaupun dia perhatian sama kamu. Oke. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu 5 pedang ya, sahabat kebahagiaan. Ya, ini sahabat kebahagiaan mungkin mencemburu ya, ada orang lain di situ, ada orang lain di sampingnya dia, atau mencemburui tentang statusnya dia sebenarnya itu single atau enggak sih. Tapi Kevin lihat sih di sini sebenarnya dia tuh enggak single sih. Dia enggak single. Karena energinya di sini di kartu Five of Swords. Ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari pemikiran-pemikiran yang berlawanan ya, sahabat kebahagiaan. Berlawanan pemikiran dengan kamu, dari persepsi kamu, dari prasangka kamu sama dia itu kayak berlawanan banget ya. Sahabat kebahagiaan mungkin kayak nyangkal bahwa kamu kayaknya single deh. Tapi setelah sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan dia, kecurigaannya itu muncul. Kok dia kalau online itu kadang-kadang balasnya cepat, kadang-kadang enggak, dan di jam-jam yang sudah sahabat kebahagiaan hafal banget. Kamu sudah hafal banget. Di jam 5 nih, jam 5 sore. Jam 5 sore kok dia kayaknya untuk balas chattingnya tuh lama banget ya. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Udah sampai malam kok balasnya lama banget. Kemudian dibalas lagi tuh pagi-pagi dia bisa balas kamu, balas chatting kamu. Sahabat kebahagiaan kayak ngerasa kok akhir-akhir ini kok dia aneh banget ya. Apakah ada orang lain di sampingnya dia atau enggak? Yang Kevin lihat memang dia menyembunyikan dari ranah komunikasi di sini ya, terutama menyembunyikan sahabat kebahagiaan. Ya, energi paling banyak ini adalah cinta secara online sih. Dari energi awal ini yang muncul itu adalah cinta secara online, atau kamu kenal sama dia secara media sosial ya. Oke. Alasan dia selanjutnya bohongin kamu. Dia sebenarnya ada perasaan cinta nggak sih sama sahabat kebahagiaan? Oke, orang ini banyak banget kasih harapan ya. Harapan ya memang manis sih. Memang manis, selalu memberikan sebuah harapan. The Star itu kan simbol harapan. Selalu memberikan sebuah harapan sama sahabat kebahagiaan. Tapi ketika sudah di dalam realita, dia terkadang lupa tentang janjinya dia.
Ya mungkin kita maklumi ya, manusia itu memang terkadang lupa. Tapi kalau misalkan ranahnya ke perasaan, ya mungkin masing-masing di antara sahabat kebahagiaan mengingatkan. Kalau kamu mengingatkan dia, tapi dia banyak sekali berbohong atau banyak sekali alasan, ini ada indikasi bahwa orang ini nggak niat. Tapi kalau sahabat kebahagiaan mengingatkan dia tiba-tiba bilang, oh iya ya aku pernah ada janji sama kamu gini-gini. Oh iya deh nanti coba aku realisasikan buat kamu. Nah ini tipe kalau orang yang bagus ya. Kalau misalkan diingatkan, dia ada upaya di situ. Tapi Kevin di sini memang di hubungan awal kamu sama dia tuh dia kayak penuh dengan kata-kata manis dan kata-kata janji. Ya, satu kata ya buat sahabat kebahagiaan atau satu kunci buat kalian yang mungkin baru kenal dengan seseorang siapapun saja di sosial media, baik aplikasi sosial apapun, dia di awal itu kata-katanya manis dan bahkan bisa manggil kata sayang. Lebih baik sahabat kebahagiaan jangan buru-buru percaya sama dia. Karena apa? Ketika kalian ngejalin hubungan atau mencari sebuah koneksi di sosial media, siapapun bisa menjadi peran orang lain. Aslinya itu nggak seperti itu, sahabat kebahagiaan. Memang ngejalin hubungan di sosial media itu sistemnya adalah random. Kevin lihat di sini memang sistemnya random. Random siapa yang mau nanggepin dari perkataan manisnya dia. Dia berkata manis sama sahabat kebahagiaan, kemudian sahabat kebahagiaan terima dan berharap sama dia. Akhirnya ketarik sama orang ini. Ya hubungan awal memang manis banget ya, manis banget, perkataannya manis banget. Yang membahas kebahagiaan itu kayak percaya sama dia, tapi di lain sisi ini ada harapan palsu. Oke, ada kartu 9 pedang ya sahabat kebahagiaan. Oke, 9 pedang. Orang ini sebenarnya itu mengalami beberapa masalah ya, terutama masalah sulit tidur atau depresi ya. Dia mengalami depresi yang luar biasa ya di dalam hidupnya dia, makanya dia tuh terlalu sering ngejalin hubungan itu hanya lewat online. Secara realita gimana? Orang ini sebenarnya introvert sih. Ini introvert, dia tipikal introvert. Hanya bermain perannya di sosial media. Istilahnya adalah netizen ya. Kalau misalkan dia ngomong itu kadang-kadang nggak diatur banget ya sahabat kebahagiaan. Tapi kalau udah ketemu, aduh ciut ya di situ ya. Ya, Kevin lihat memang di situ dia itu kalau misalkan chatting sama kamu tuh udah berapi-api banget kalau misalkan terjadi sebuah permasalahan. Tapi ketika ketemu kayak ciut banget gitu loh sahabat kebahagiaan, dan bahkan dia kan mengutarakan kata manisnya di sini. Ya, dia adalah tipikal introvert, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari masalah psikologisnya dia. Karena segala sesuatu yang sering diutarakan kata bohong itu bisa mengindikasi bahwa orang ini memiliki permasalahan secara psikologi. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dari alasan seseorang berbohong secara psikologi ya, sahabat kebahagiaan. Yang pertama itu adalah biasanya dia itu untuk menghindari sebuah kecanggungan. Ya, menghilangkan rasa canggung agar ada yang diceritakan. Makanya dia terkadang kalau ngomong itu berlebihan ya. Ya mungkin sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa oh orangnya ini banyak topik nih kalau diajak ngomong. Padahal dia itu berbohong untuk menghindari sebuah kecanggungan. Ya kalau misalkan hal ini ada nilai positifnya nggak masalah ya, biar kalian tuh ada sebuah pembahasan. Tapi kalau sudah berlebihan, ini nggak baik. Kalau berlebihan itu nggak baik. Ya mungkin dia ngerasa bahwa aku nggak mau canggung deh di dalam hubungan sama kamu di situ. Makanya dia berupaya dia cari topik. Orangnya memang bagus banget nih kalau cari topik. Tapi terkadang dilebih-lebihkan ya sahabat kebahagiaan. Lalu hal yang selanjutnya, seseorang yang mungkin berbohong sama kamu ini memiliki alasan secara psikologi, yaitu untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mempengaruhi diri sahabat kebahagiaan. Tujuannya apa? Biar sahabat kebahagiaan itu mengikuti apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan di situ. Biar kamu tuh ngikutin. Karena dia jago banget mempengaruhi orang lain. Ya, hidupnya dia itu seolah-olah itu kayak ada di sosial media terus untuk mencari pertemanan, untuk mengurangi sisi kesepiannya dia di situ. Makanya dia cari orang untuk bisa percaya sama dia. Dan yang selanjutnya adalah untuk mempertahankan kebohongan yang sebelumnya. Kalau ini udah masuk kategori ini ya sahabat kebahagiaan, seseorang yang suka sekali berbohong, tapi bohongnya ini adalah mempertahankan kebohongannya dia yang pertama. Ini pasti dia akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain. Ya mungkin dia ngomong di awal, aku single, aku mau cerai sama pasanganku. Ya aku kondisinya nggak baik sama pasanganku. Tapi sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan sama dia, loh kapan dia cerainya? Kok kayaknya baik-baik saja, nggak ada sebuah perubahan dalam diri dia. Lalu dia
dibahas, sahabat kebahagiaan membahas tentang itu kepada dia, bagaimana dia dengan pasangan sahnya, dia muter-muter. Dan bahkan sahabat kebahagiaan mungkin bingung, pesan kamu nggak dibalas sama dia, karena dia itu sebenarnya butuh teman curhat saja di awal. Kemudian dia membesar-besarkan bahwa oh, pasangan aku kayak gini, pasanganku kayak gini. Tapi ketika sahabat kebahagiaan menanyakan tentang kondisinya, dia bingung. Dan terkadang dia menciptakan sebuah kebohongan lain. Kalau misalkan ada indikasi seperti ini ya sahabat kebahagiaan, dia berbohong bahwa hidupnya dia itu sama pasangan sahnya tuh lagi berantakan gini-gini, deketin kamu dan kasih harapan sama kamu, sahabat kebahagiaan percaya nih sama dia, ketarik sama dia. Tapi nggak ada sebuah perubahan. Dia itu sebenarnya mencoba untuk terkoneksi dengan orang lain agar dia tuh merasa dianggap. Karena apa? Di hubungan awal dia sama pasangan saya itu lagi nggak dianggap. Tapi seiring waktu berjalan, karena mereka kan satu rumah, yaitu lama-lama itu akan mencair. Dia dianggap lagi sama pasangan saya dan kemudian ngejalin koneksi sama pasangan saya. Tapi sahabat kebahagiaan yang terlanjur berharap di kartun The Star di sini, akhirnya kamu bisa menjadi korban dari kebohongannya dia di sini. Oke, berhati-hati ya kalau misalkan ada kisah kamu seperti itu. Ada kartu Five of Cups ya sahabat kebahagiaan, dia membohongi sesuatu hal yang berkaitan dari sisi kesedihannya dia ya sahabat kebahagiaan. Ya terkadang ada orang nih yang lebay banget ya, lebay banget kayak istilahnya dramatisir tentang kesedihannya dia biar sahabat kebahagiaan itu percaya sama dia ya sahabat kebahagiaan. Dan terkait itu semua, hal-hal yang berkaitan dari alasan seseorang berbohong menurut psikologi, ini memang sejatinya dia itu pengen banget dihibur. Dia pengen mendapat sebuah pujian dari sahabat kebahagiaan. Ya, terkadang memang dia itu pandai banget berakting sama diri sahabat kebahagiaan. Dan ketika orang itu pandai berakting di situ padahal tidak sesuai dengan realitanya, ini sahabat kebahagiaan bisa tanyakan apakah ada sesuatu hal yang aneh sama dirinya dia. Yang di sini Kevin lihat, dia tuh kayak ngerasa bahwa dirinya itu tuh dicintai oleh siapapun ketika dia terkoneksi dengan siapapun. Misalkan nih, dia chatting sama A di sosial media, kemudian si A nanggepin, dia ngerasa dicintai sama si A. Kemudian chatting sama sahabat kebahagiaan, dia ngerasa dicintai oleh sahabat kebahagiaan. Dan jangan sampai orang ini tuh mengidap sindrom erotomania sahabat kebahagiaan, yaitu merasa bahwa dirinya dia itu dicintai oleh orang lain termasuk sahabat kebahagiaan ya. Ya memang kamu memang di hubungan awal ketarik sama dia, tapi di lain sisi dia memang ada chatting, ada komunikasi sama orang lain, dan orang lain itu nanggepin dia, dan dia merasa bahwa dirinya dicintai oleh banyak orang. Dan ketika itu muncul, rasa kepercayaan dirinya dia itu akan meningkat. Kemudian dia akan pandai sekali berbohong kepada siapapun. Dan ini berbahaya untuk mentalnya dia ya sahabat kebahagiaan. Karena ini terkadang dia tuh mengada-ngada tentang realitanya dia ya sahabat kebahagiaan. Karena kalian lihat di kartu Five of Cups-nya di sini, secara energi ya, dia itu tipikal orang yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan. Karena sejatinya banyak sekali kemunduran di dalam hidupnya dia. Dia itu sebenarnya ngerasa nggak ada orang yang memperhatikan dia. Makanya dia terkadang berbohong dan melebihkan. Dan terkadang dia menciptakan sebuah drama di situ. Karena perjalanannya dia di masa lalu itu penuh dengan tekanan. Nggak tahu ya, dari perjalanannya dia di masa kecil sampai dewasa, apakah dia kurang kasih sayang atau enggak? Karena kalian lihat di sini di kartu 9 pedang, dia tuh mengalami banyak sekali trauma dan masalah-masalah yang berkaitan dari masalah keluarga internal. Makanya dia tuh di online dia bisa menjadi orang lain, padahal energinya dia itu introvert. Tapi kemudian dia merasa bahwa dirinya dia tuh kayak dicintai oleh siapapun. Dan terkadang dia memaksakan diri. Ya aku ngerasa kamu mencintai aku. Dia berpikir seperti itu. Makanya dia berbuat seenaknya sama kamu. Dan cemburuannya dia sama sahabat kebahagiaan itu terkadang berlebihan ya. Oke. Selanjutnya ada kartu 9 tongkat ya. 9 tongkat ini sudah masuk ke dalam kategori mempertahankan kebohongannya dia yang sebelumnya ya. Dan ketika orang di sini selalu mempertahankan kebohongannya dia di awal, ego lah yang akan menguasai dia. Dan segala sesuatunya yang dihadirkan itu enggak realita, enggak sesuai dengan realita.
Kalau sahabat kebahagiaan terjebak di dalam cinta seperti ini dengan dia, lebih baik kamu memilih mundur atau jangan berharap banyak sama orang ini. Ya, orang ini memang bermasalah. Orang ini memang bermasalah ya. Secara energi yang kami lihat itu ada beberapa gangguan erotomania ya, itu merasa dirinya dia itu dicintai oleh orang lain padahal tidak ya. Banyak banget yang dia dapeti di situ, dan dia adalah tipe kalau orang yang canggungan. Dia kayak ngerasa kalau misalkan canggung, dia berpikir untuk menciptakan kebohongan di situ untuk melebihkan dimana agar seseorang itu tertarik dengan dia. Makanya secara energi kamu tuh komunikatif sama dia. Dia sebenarnya jago loh. Dia sebenarnya jago untuk berkomunikasi, nggak pernah kehabisan ide atau nggak pernah kehabisan topik pembicaraan. Oke. Dan kita akan cek energi selanjutnya. Ada kartu King of One. Wow. Kalau sudah masuk ke dalam ranah bohong dari tema kita kan memang energinya negatif ya. Alasan seseorang yang berbohong. Dan kartunya keluarnya King of One. Ini adalah salah satu kartu yang energinya nggak begitu Kevin sukai. Karena King of One itu memiliki cerita bahwa dia adalah seorang energi maskulin atau energi feminim, laki-laki atau perempuan di sini, yang banyak sekali kisah percintaan yang dia terima. Dan sisinya dia memang ada sisi erotomania bahwa dia dicintai sama orang lain, makanya dia memperlakukan orang lain itu seenaknya dia. Karena dia merasa bahwa oh, aku gampang dapetin siapapun yang mau sama aku. Kemudian dia ngedistract siapapun saja. Raja Gombal ini masuk ya. Raja Gombal, Raja Bohong itu masuk. Namun dari hal itu semua, dia memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah dia tipe orang yang maskulin banget. Dan energinya itu memang membuat siapapun saja itu bisa ketarik sama dia. Kalau dari face muka, dia memang terlihat tampan. Dia memang terlihat memiliki karisma di situ. Namun, kebohongan yang dia hadirkan dari kebohongan awal, dia bisa menciptakan kebohongan yang lain. Dan Kevin lihat ya, kalau misalkan ada seseorang yang sering sekali berbohong, ini bisa memiliki gangguan psikologis atau kegangguan yang namanya gangguan kepribadian ya. Dan tanda-tandanya orang berbohong ketika ketemu sama sahabat kebahagiaan, dia selalu menghindari kontak mata ketika ngobrol, nggak mau natap mata kamu. Dan ketika orang berbohong, itu biasanya dia tuh gelisah atau mungkin juga menggigit bibir ya. Kevin pernah sih ngobrol sama klien, kita ketemu sama klien, dan kemudian dia nggak mau jujur tentang kisahnya dia yang mau dibacakan. Dia sampai gelisah, sampai menggigit bibirnya dia, dan memainkan tangannya dia. Akhirnya pembacanya itu jadi ngalor ngidul. Kemudian Kevin bilang, ini kalau kita konsultasi kamu harus jujur loh. Kalau kamu mengada-ngada di sini, hasilnya itu juga akan mengada-ngada, dan ini buruk buat kamu. Kemudian dia akhirnya jujur, dia minta maaf, akhirnya jujur. Kemudian bacaannya itu sesuai dengan alur, sesuai dengan energi, dan kemudian dia ngerasa bahwa oh ternyata memang ada sesuatu hal yang aku sembunyikan di sini dan aku nggak bisa ngomong jujur kepada siapapun, sahabat kebahagiaan, termasuk ketika kamu berhadapan dengan seseorang. Ketika kamu ngobrol sama dia kelihatan gelisah, dia seperti menggigit bibir dia, memainkan sesuatu terutama di tangan. Ini mengindikasi bahwa orang tersebut memang membohongi ya. Dan tanda-tandanya orang berbohong itu adalah nada atau volume suaranya ini tidak konsisten saat bicara dengan sahabat kebahagiaan. Terkadang dia tuh nada suaranya tuh keras, lembut, kemudian dia berubah drastis kayak nggak kedengeran gitu loh, sahabat kebahagiaan. Ini juga mengindikasi bahwa orang tersebut memang berbohong ya. Dan yang namanya ekspresi wajah ini terkadang tidak selaras ya. Kalau udah masuknya kategori seperti ini ya, ekspresi wajah tidak selaras, ini orang tersebut memang tidak pandai untuk berbohong. Contohnya misalkan ya, dia menggelengkan kepala ketika menjawab jawaban ya. Dia menggelengkan kepala, tapi jawabannya adalah ya. Ini indikasi dia orangnya nggak pandai berbohong. Lalu tanda-tanda orang yang berbohong, ini biasanya mereka tuh berbelit ya, sahabat kebahagiaan, selalu berbelit, memberi banyak sekali detail cerita, yang terkadang detail ceritanya itu nggak penting, tapi tetap diomongin berbelit-belit. Intinya apa? Point of view-nya apa? Sahabat kebahagiaan, mungkin kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang, dia banyak sekali berbelit dengan kamu bisa menganalisa bahwa dia sedang menciptakan kebohongan-kebohongan lain.
agar sahabat kebahagiaan itu percaya sama dia. Dan yang namanya orang atau tanda-tanda orang berbohong, tiba-tiba dia itu gagap atau sering berdeham. Padahal dia nggak pernah berdeham di situ, tiba-tiba pura-pura batuk atau menggaruk-garuk kepala di situ. Dan ketika orang berbohong, terutama dari chatting, sahabat kebahagiaan ngomong apa, atau ketika telepon, atau ketika ketemu langsung, dia selalu mengalihkan topik pembicaraan karena dia ngerasa bahwa ini topik nggak bagus nih, nggak aman kalau kita bahas, karena merugikan diri dia. Kalau dia selalu mengalihkan topik pembicaraan di sini, ini bisa mengindikasi bahwa orang tersebut memang sedang berbohong. Dan buat kesehatan mental, jika seseorang ini terlalu sering berbohong, ini bisa mengakibatkan dia itu stres. Kita balik lagi di kartu 9 pedang. 9 pedang ini adalah simbol kartu stres ya, sahabat kebahagiaan, mimpi buruk. Bisa stres, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu di kartu King of Wands ini masuk ke tekanan darah tinggi ya, sahabat kebahagiaan. Lalu di kartu 9 Wands di sini, ini bisa mengindikasi tentang obesitas. Biasanya kalau orang berbohong itu tekanan darah tinggi, obesitas, gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan bisa mengakibatkan kanker ya. Kalau misalkan ini kronis banget ya, dia pandai banget berbohong. Kalian cek deh, rata-rata orang yang berbohong di istilahnya di KPK itu ya, yang korupsi, rata-rata mereka gemuk loh, sahabat kebahagiaan. Karena dia udah banyak ngebohongin banyak orang, rata-rata mereka gemuk. Dan tingkat kestresannya itu tinggi banget karena dia menyimpan ketakutan. Kalau misalkan orangnya bohongnya udah parah banget ya. Kenapa orang bisa bohong seperti itu? Ini secara energi cakra, solar plexus cakra, cakra perut, dan juga cakra jantung itu tersumbat. Makanya dia tidak bisa jujur. Kalau orang sudah solar plexus cakra kamu, solar plexus cakra atau cakra perutnya ini sudah tersumbat atau tidak bisa berputar searah jarum jam, tidak memiliki energi cahaya, ini mengindikasi bahwa orang itu mudah bohong. Orang yang bohong itu solar plexusnya itu lagi rusak, lagi gangguan. Lalu cara membersihkannya itu bagaimana? Dengan cara meditasi, fokus ke solar plexus, bersihkan di situ. Kemudian mencobalah untuk bisa ngejalin segala sesuatunya itu dengan passion sendiri. Apa yang menjadi gairah kamu, apa yang menjadi keinginan kamu. Mulai dari awal tuh dari situ, dari diri sendiri. Kemudian coba untuk berkata yang positif. Karena Kevin lihat di sini memang banyak sekali gangguan-gangguan, masalah-masalah secara psikologis dari orang ini yang sering banget ngebohongin sahabat kebahagiaan. Kalian bisa cek deh, kalau misalkan dia sering banget bohongin ya, rata-rata dia tuh punya tekanan darah tinggi. Kalau nggak stres, kalau nggak gangguan kecemasan, tidurnya tuh selalu malam terus. Selanjutnya ada kartu Seven of Cups. Banyak sekali permainan di dalam hidup. Ya, permainan di dalam hidupnya itu banyak banget. Dan banyak banget hal-hal yang selalu dia andaikan. Orang ini memang tipe kalau orang pemimpi ya. Pemimpi dan istilahnya kayak ngarang banget ya. Tidak sesuai dengan realita. Omongannya juga tinggi loh, sahabat kebahagiaan. Omongannya gede. Kalau udah omongannya gede tidak sesuai dengan realita, udah deh sahabat kebahagiaan, hindari hal-hal yang berkaitan dari mempercayai harapan dia. Karena Kevin di sini ini sudah masuk ke gangguan psikologi ya. Di Seven of Cups ini banyak sekali mimpi, orangnya terlalu banyak bermimpi dan energinya. Ini kalau misalkan ya, dia sering bohong kayak gini, bohong terus dan nggak ada perbaikan, bisa masuk ke psikiater. Oke, ada kartu 6 cup ya, sahabat kebahagiaan. Bohongnya dia itu paling banyak itu ada di kisah masa lalunya. Karena Kevin di sini ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ada yang curiga, dia sebenarnya ngumpetin siapa sih? Bohongnya ada siapa? Apakah ada orang lain? Ada orang lainnya itu masa lalunya dia. Karena Kevin lihat di sini memang secara luka batin dia belum bisa mau berpisah dengan masa lalunya. Oke. Lalu ada kartu untuk Chariot ya. Untuk Chariot ini berkaitan dari status ya. Status proses perjalanan hidupnya dia. Ya dia selalu mengada-ngada sih sahabat kebahagiaan. Kalau Kevin lihat energinya orang ini memang terlalu percaya diri ya. Terlalu percaya diri dan tidak sesuai dengan realita. Makanya ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan itu memang lama. Lamanya bukan ada
kualitasnya di situ ya, bukan ada kualitasnya. Tapi dia lama sama sahabat kebahagiaan karena dia itu pandai banget untuk bisa ngobrolin tentang banyak topik. Sehingga sahabat kebahagiaan tuh tetap mau sama dia. Dan untuk tema kita hari ini memang yang Kevin rasakan dari energinya, ini adalah hubungan-hubungan yang masuk ke dalam hubungan dari sosial media ya, dari sosial media. Karena Kevin lihat hubungan kamu sama dia tuh lamanya karena dia tuh pandai itu bercerita ya, sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada kartu Queen of Swords ya. Oke, kartu court card muncul nih. Berarti memang membohongi sesuatu yang berkaitan dari ranah statusnya dia ya, bahwa memang ada orang lain di sampingnya dia. Kalau dia bilang single sama kamu, ini bisa dicek lagi karena Kevin lihat di sini sebenarnya dia tuh bukan orang single. Dia masih punya pasangan karena ada energi Queen. Ya makanya kalian harus berhati-hati ya. Cek dulu kebenarannya, baru kenal dia di sosial media, dia bilang ngakunya single, dia bilangnya ngomongnya udah banyak banget nih kasih harapan sama kamu. Jangan percaya. Karena dunia digital itu kejam ya. Kita bisa bermain jadi siapapun. Dan alasan terbesarnya dia sering bohongin kamu. Ini apa? Queen of Cup, kartu cup di dalam kartu cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang cinta. Dan di sini Queen ya, alasan besarnya adalah dia bohongin kamu biar kamu tuh percaya dan yakin bahwa dia itu mencintai kamu. Biar kamu percaya bahwa dia tuh mencintai kamu. Ya memang kamu ngerasa ketarik sama dia. Tapi alasannya adalah biar kamu tetap stay sama dia. Oke. Yang kami lihat dia bukan Don Juan sih. Bukan Don Juan. Karena energinya dia itu memang bermasalah secara psikologi. Dan kalau sahabat kebahagiaan ngelanjutin hubungan sama dia, sahabat kebahagiaan kepercaya sama dia, ya udah kamu kemakan kebohongannya dia, padahal orang ini bermasalah secara psikologi. Harus bisa diperbaiki. Apakah orang ini bisa berubah? Bisa. Orang ini bisa berubah. Ada harapan untuk berubah dari orang ini. Ada harapan. Harapannya adalah ketika dia sudah menyadari tentang ada sesuatu hal yang salah di dalam dirinya dia. Sahabat kebahagiaan mungkin kalau kamu ngejudge dia pasti akan berontak. Karena apa? Dia pengen melindungi statusnya dia atau privasinya dia. Doakan saja mudah-mudahan orang ini tuh bisa baik, bisa sadar bahwa ada sesuatu hal yang salah. Kalau dia sudah bisa menyadari itu, maka semesta akan memberikan kemudahan untuk diri dia bahwa dia bisa berubah. Selain energi cakra, solar plexusnya dia bermasalah ya sahabat kebahagiaan. Jadi kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku nggak mau lanjutin hubungan sama dia, udah cukup, ya udah kamu cukup aja di situ. Karena solar plexus cakranya dia juga nggak bagus ya. Solar plexus cakranya nggak bagus. Orang kalau udah solar plexus cakranya tersumbat, ini dia nggak bisa mengontrol apapun yang masuk di dalam diri. Udah energinya udah blank gitu aja. Dan terkait itu semua, ada siapa saja sih yang selalu berbohong di sini? Zodiaknya ini bisa masuk zodiaknya dia atau zodiaknya sahabat kebahagiaan ya. Oke, yang pertama di sini ada kartu Page of Wands, ini masuk ke energinya Leo ya. Leo terkuatnya adalah Leo dekan pertama, Leo dekan kedua. Lalu transisinya ini masuk ke energinya Cancer ya, sebagai Cancer dekan ketiga. Ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords ini zodiak Gemini, Libra dan juga Aquarius. The High Priestess ini masuk ke energinya Cancer. Lalu ada Leo juga di sini di kartu Strength. Lalu ada kartu 5 pedang, ini masuk ke energinya Aquarius, dan Aquarius muncul kembali lagi di sini untuk dia yang berzodiak Aquarius. Lalu ada Gemini di kartu 9 pedang. Oke, Gemini muncul lagi, nggak tahu kenapa. Ada kartu 5 cup. Untuk energi kartu 5 cup ini terkadang suka drama ya. Suka drama dan juga seperti menjual kesedihannya dia ya, sahabat kebahagiaan. Ya terkadang dia kayak meminta belas kasihan dari sahabat kebahagiaan biar sahabat kebahagiaan tuh ketarik sama dia. Dia adalah Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu 9 tongkat. 9 tongkat ini masuk ke Sagittarius, King of Wands. Oke. Dia pandai bohong sih, yang terkadang bisa seolah-olah nguatin kamu. Elemen api.
Elemen api paling kuatnya di sini Kevin lihat justru masuk ke Sagittarius ya. Sagittarius hadir di sini. Lalu penuh dengan mimpi, penuh dengan pengandaian. Ini masuk nih. Kalau misalkan penuh dengan pengandaian mimpi, sahabat kebahagiaan harus bangunkan dia ya, sadarkan dia bahwa ada sesuatu hal yang salah sama dia. Siapa dia? Dia adalah Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu 6 cup. Buset dah. Ini kenapa sih masuk energinya paling banyak itu Scorpio ya? Scorpio ini peran utama nih. Kevin tandain aja ya. Ada Scorpio dan Gemini. Ini yang sering bohong nih sama sahabat kebahagiaan. Scorpio masuk di sini dan Gemini. Dan selanjutnya ada kartu The Chariot. Ini juga masih sama, ada energinya Cancer. Cancer muncul kembali. Lalu di sini ada kartu Queen of Swords. Untuk energi kartu Queen of Swords ini adalah elemen udara ya. Masuk ke energinya Libra. Libra terkuatnya adalah Libra dekan pertama, dekan kedua. Transisinya Virgo sebagai Virgo dekan ketiga. Ada kartu Queen of Cup. Queen of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Cancer dekan pertama, Cancer dekan kedua. Transisinya adalah Gemini. Oke, Cancer juga banyak nih. 3 zodiak ini yang mungkin sering berbohong, terutama dari ranah sosial media ya. Kalau misalnya kamu kenal sama dia di sosial media, ternyata zodiaknya dia adalah Scorpio, Gemini, dan Cancer. Sahabat kebahagiaan juga harus lebih bisa berhati-hati ya sama dirinya dia. Inisial nama. Untuk inisial nama, oke. Inisial namanya. Yang pertama ada huruf P untuk Papa. Lalu ada huruf V untuk Viera. Ada huruf I untuk Indonesia. Ada huruf S untuk Singapura. Selanjutnya ada huruf N untuk Nano. Lalu ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta. Lalu ada huruf T untuk Tango. Ini adalah inisial namanya dia. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo. Dan yang terakhir ada huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, jadi seperti itu aja ya yang berkaitan dari alasan dia berbohong sama kamu. Ternyata energinya paling bawah adalah dia pengen nguasai cintanya sama kamu. Dia pengen kamu itu yakin banget sama dia, karena energi terbesarnya adalah Queen of Cup ya. Dan dia pandai sekali narik kamu di sini, terutama narik dari perasaan ya. Ya, sangat melankolis. Dan terkadang dia juga romantis ya, sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Buat kalian yang punya tema ide menarik yang mau dibacakan, boleh tinggal komen aja di kolom komentar. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Kevin hanya batasi maksimal satu hari itu hanya 5 orang saja, karena Kevin lagi banyak aktivitas. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Selalu bijaksana ketika nonton tayangan YouTube Tarot ya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Matai mas yo.